فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Qawaid Al-Muthla fi Sifatillah wa Asma'ihi Al-Husna karya tulis Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kita telah mengambil sebagian dari Misalul Khamis wa Sadis, perumpamaan kelima dan juga yang keenam. Apakah Allah bersama kita? Ubaid, halillahu ma'ana. Irfa' saudak. Angkat suaramu. Allahu ma'ana bi'ilmihi. Allah bersama kita dengan ilmunya. Ahsanta. Ukasha. Sepakat dengan ucapannya Ubaid? Sepakat? Lalu bagaimana dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Mustafa, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Abdullah, tidak setiap yang namanya bersama itu harus menyatu. Belum dibahas itu. Tadi katanya Allah bersama kita dengan ilmunya. Lalu bagaimana dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Mu'az, ya apa? Keras suaranya. Baik, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan ayat ini? Katanya Allah bersama kita dengan ilmunya. Lalu bagaimana dengan ayat? Tapi baik, lalu ayat ini wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bukan berarti yang dimaksud di sini zatnya. Kenapa kau begitu? Karena di awal ayat Allah telah menyatakan zatnya di atas arsy.
Alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma yanzilu fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi 6 hari. Lalu beristiwa di atas arsy. Allah jelaskan tentang zatnya di atas. Setelah Allah menjelaskan bahwa zatnya di atas arsy, Allah katakan Allah tahu apa yang masuk ke perut bumi, apa yang nongol dari perut bumi. Allah juga tahu apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke arah langit. Lalu Allah katakan, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, dan Dia Maha melihat apa-apa yang kalian perbuat. Sehingga barakallahu fikum, ayat ini semakin menjelaskan apa yang kita sebutkan. Wa huwa ma'ana bi'ilmi. Bahwa Allah bersama kita dengan ilmunya. Adapun zatnya maka di atas arsy. Barakallahu fikum. Karena awal ayat dan akhir ayat menjelaskan maksud itu. Karena tidak mungkin barakallahu fikum ayat yang sama bertentangan atau kontradiksi. Pertama dikatakan di atas arsy, kemudian dikatakan bersama kalian. Tidak memungkinkan. Sehingga barakallahu fikum, pemahaman yang benar dalam ayat adalah zat Allah di atas arsy, sementara yang bersama manusia adalah ilmu, penglihatan, pengetahuan, kekuasaan dan seterusnya. Ahsantum barakallahu fikum. Qala rahimahullah wa yadullu ala annahu laysa muqtadaha an takuna dhatur rabbi mukhtalitatun bil khalqi, dan yang menunjukkan bahwasanya bukanlah suatu keharusan zat Rabb Azza wa Jalla itu bercampur dengan makhluk, adalah anna Allah dzakaraha fi ayatil Mujadilah, bahwasanya Allah menyebutkan ayat ini dalam surat Al-Mujadilah, baina dzikri umumi ilmihi, di antara penyebutan keumuman ilmu Allah. Di awalil ayati wa akhiriha, di awal ayat dan di akhir ayat. Faqala, Allah mengatakan, alam tara, tidakkah kamu melihat, annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh, bahwasanya Allah mengetahui apa-apa yang di langit dan juga di bumi. Dimulai dengan apa? Ilmu. Allah tahu apa yang di langit, apa yang di bumi. Lalu Allah katakan, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada 3 orang yang membuat suatu rahasia kecuali Allah yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak ada juga 5 orang yang membuat suatu rahasia kecuali Allah yang keenam. Wala adna min dzalik, tidak lebih sedikit dari itu. Wala aktsar, tidak juga lebih banyak dari itu. Illa huwa ma'ahum, kecuali Allah bersama mereka. Aina kanu, dimanapun mereka berada. Kemudian Allah tutup ayatnya. Tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Lalu Allah akan menyampaikan kepada mereka dengan apa yang mereka telah perbuat di hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Maka jelas ma'iyah, kebersamaan yang dimaksud itu adalah ilmu. Karena awal ayat membahas ilmu dan akhir ayat membahas ilmu. Adapun zatnya, maka dalam surat Al-Hadid menjelaskan zatnya di atas arsy. Fayakunu zahirul ayat anna muqtada hadhihi al-ma'iyyah ilmuhu bi'ibadihi. Sehingga zahir ayat adalah keharusan ma'iyah Allah tabaraka wa ta'ala ini adalah ilmunya terhadap hamba-hambanya. Wa annahu la yakhfa 'alaihi syai'un min a'malihim, dan bahwasanya tidak ada yang terluputkan atas Allah sedikit pun dari amalan hamba. La annahu subhanahu mukhalifatun bihim, bukan berarti Allah itu campur dengan hamba, dengan makhluk. Wala annahu ma'ahum fil ardh, bukan juga bahwasanya Allah bersama hamba di atas muka bumi. Amma fi ayatil Hadid, adapun dalam ayat surat Al-Hadid, faqad dzakarahu Allah Ta'ala masbuqatan bi dzikri istiwa'ihi 'ala 'arsy. Maka Allah menyebutkan kebersamaan itu didahului dengan penyebutan istiwanya di atas arsy. Wa umumi ilmihi matluwatun bi bayan annahu basirun
bima ya'malul ibad, dan keumuman ilmunya matlubah, digandengkan dengan menjelaskan bahwasanya dia Maha melihat dengan apa yang dilakukan oleh hamba. Faqala huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Dialah Allah yang menciptakan langit dan juga bumi pada 6 hari. Tsumma istawa 'alal 'arsy, lalu beristiwa di atas 'arsy. Ya'lam ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia mengetahui apa yang masuk ke perut bumi dan apa yang keluar darinya. Wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kalian perbuat. Fayakunu zahirul ayati anna muqtada hadhihi al-ma'iyyah 'ilmuhu bi'ibadihi wa basarihi bi'amalihim ma'uluhi 'alaihim wa istiwa'ihi 'ala 'arsyih. Sehingga zahir ayat ini bahwa keharusan kebersamaan Allah itu adalah ilmunya dengan hambanya. Ilmunya tentang hambanya dan penglihatannya dengan amalan-amalan hamba, disertai dengan tingginya Allah di atas mereka dan beristiwanya di atas arsy-Nya. La annahu subhanahu mukhtalifatun bihi, bukan berarti bahwasanya Allah itu campur dengan makhluk. Wala annahu ma'ahum fil ard, bukan juga berarti Allah bersama mereka di atas muka bumi. Wa inna kana akhirul ayat munaqiban li awwaliha ad-dal ala ilmihi wa istiwa'ihi ala arsy. Kalau tidak demikian, maka niscaya ayat itu akan bertentangan, kontradiksi awal dan akhirnya. Di mana awal ayatnya itu menunjukkan tentang tinggi dan istiwanya Allah di atas arsy. Fa idza tabayyana dzalik, apabila jelas hal ini, alimna, kita mengetahui anna mustawa qaulihi ta'ala ma'a 'ibadihi annahu ya'lam ahwalihim wa yasma'u aqwalahum wa yara af'alahum. Maka keharusan dari kebersamaan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan hambanya adalah dia mengetahui keadaan hambanya, mendengar ucapan-ucapan hambanya, dan melihat perbuatan-perbuatan hamba. Wa yudabbiru syu'unahum, dan dia mengatur urusan-urusan mereka. Fayuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan dan mematikan. Wa yughni wa yufqir, dia yang memberikan kecukupan dan memberikan kekurangan. Dan yang lebih tepat, agna wa aqana, karena Allah telah menyebut tentang dirinya. Agna wa hu, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa huwa alladhi agna wa aqana dalam Al-Najm. Dan tidak mengatakan wa afqa, yang membuat miskin, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak memiskinkan hamba. Cuma barakallahu fikum hamba yang merasa miskin. Wa illa Allah memberikan sesuatu yang cukup kepada hambanya. Dengannya mereka bisa hidup. Dengannya mereka bisa hidup. Alladzi aghna wa aqna, dialah Allah yang memberikan kecukupan, wa aqna, dan juga memberikan yang pas untuknya. Nah, wa yu'til mulka man yasha, Allah yang memberikan kepemilikan siapa yang Allah hendaki. Wa yanzi'ul mulka mimman yasha, dan mencabut kepemilikan dari siapa yang Allah hendaki. Wa yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha ila ghairi dzalik mimma taqtadhihi rububiyyatihi wa kamalu sultanihi. Allah yang memuliakan siapa yang Allah hendaki, menghinakan siapa yang Allah hendaki, dan selainnya dari konsekuensi keharusan rububiyah Allah dan sempurnanya kekuasaannya. La yahjubuhu an khalqihi syai', tidak ada satupun yang menghalangi Allah dari makhluknya. Wa man kana hadha sya'nuhu, maka siapa yang seperti ini keadaannya, fa huwa ma khalqihi haqiqatan, maka dialah yang bersama dengan makhluknya secara hakikat. Walau kana fawqahu ala arsyihi haqiqatan, walaupun dia di atas arsy-Nya secara hakikatnya. Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش, dan semua pembicaraan ini yang Allah sebutkan bahwasanya dia itu di atas arsy, wa annahu ma'ana haqqun ala haqiqatihi, dan bahwasanya Allah itu bersama kita adalah hak, sesuai di atas hakikatnya. Allah di atas arsy, benar. Allah bersama kita, benar. Nah,
La yahtaju ila tahrifin wa la yusanu 'anil dhununil kadhibah. Tidak butuh untuk kita palingkan maknanya. Walakin yusan 'anil dhununil kadhibah. Akan tapi harus kita jaga ayat-ayat tersebut dari prediksi-prediksi yang keliru. Lah katanya Allah di atas arsy. Lah katanya juga Allah bersama kita. Sesuai secara zahirnya benar seperti itu. Namun harus kita jaga dari persangkaan yang salah. Yang benar adalah Allah di atas arsy zatan. Zatnya di atas arsy. Dan Allah bersama hamba ilman, wa basaran, wa tila'an, wa qudratan, wa sultanan. Allah bersama dengan makhluk dari sisi ilmu, penglihatan, ittila'an, pengawasan, kekuasaan, dan seterusnya. Wa qala, dan beliau juga berkata, wa jima'ul amri fi dzalika anna al-kitab wa sunnah yahsul minhuma kamalul huda wan nur liman tadabbara kitab Allah wa sunnata nabiyhi. Dan kesimpulan perkara pada hal ini bahwasanya Al-Qur'an dan sunnah didapatkan dari keduanya kesempurnaan petunjuk dan cahaya bagi siapa saja yang mentadabburi Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qasada ittiba'al haq, dan yang ia inginkan dalam mentadabburinya adalah mengikuti kebenaran. Wa a'rada an tahrifil kalim an mawadhi'ihi, dan dia berpaling dari memalingkan kalimat dari tempat-tempatnya. Wal ilhadi fi asma'illahi wa ayatihi, dan dia berpaling dari melakukan penyelewengan, penyimpangan pada nama-nama dan ayat-ayat Allah. Wala yahtabul hasibu anna syai'an min dzalika yunaqidu ba'dahu ba'dan albatta, dan jangan sampai ada yang menyangka bahwa sesuatu dari ayat-ayat atau hadis-hadis saling kontradiksi satu dengan yang lainnya sama sekali. Mithlu ayyaqul al-qail, seperti seseorang mengatakan, ma fil kitabi was sunnah min anna Allah fawqa al-'arsy yukhalifuhu adh-dhahir min qawlihi wa huwa ma'akum. Seperti ucapan seseorang bahwa apa-apa yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah, bahwasanya Allah di atas arsy, itu kontradiksi dengan zahir ucapannya sendiri, wa huwa ma'akum, dan Allah bersama kalian. Wa qawluhu idza qama ahadukum ila sholati fa inna Allah qibala wajhihi, dan juga bertentangan dengan hadis Nabi, apabila salah satu di antara kalian salat, maka sesungguhnya Allah di hadapan wajahnya. Wa nahwu dzalika fa inna hadza ghalat, dan yang semisal dengan itu karena prediksi ini, persangkaan ini salah. Wa dzalika anna Allah ma'ana haqiqatan, yang demikian itu karena Allah bersama kita secara hakikatnya. Wa huwa fawqal arsy haqiqatan, dan dia juga di atas arsy secara hakikatnya. Kama jama'a Allah bainahuma fi qawlihi subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah telah menggabungkan dua hal ini dalam ucapannya. Huwallazi khalaqa samawati wal arda fi 6 ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Dialah yang menciptakan langit dan juga bumi pada 6 hari, kemudian beristiwa di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Dia mengetahui apa yang masuk ke perut bumi dan apa yang keluar darinya. Allah mengetahui juga apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, dan dia maha mengetahui dia maha melihat apa yang kalian perbuat. Fa akhbara annahu fawqal 'arsy, maka Allah memberitakan dia di atas arsy. Ya'lamu kulla syai', mengetahui segala sesuatu. Wa huwa ma'ana aina ma kunna, dan dia bersama kita dimanapun kita berada. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil aw'al, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam haditsil aw'al, wallahu fawqal 'arsy wa huwa ya'lamu ma antum 'alaihi. Allah di atas arsy, dan Allah mengetahui apa-apa yang kalian berada di atasnya. Wa'lam, ketahuilah, anna tafsir al-ma'iyyah bi dhahiriha 'ala al-haqiqati la'iqatun billahi ta'ala la yunaqidu ma thabata min 'uluwillahi ta'ala bi dzatihi 'ala 'arsyihi. Ketahuilah bahwasanya tafsiran ma'iyyah, kebersamaan Allah dengan secara zahir di atas hakikatnya layak bagi Allah, tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan berupa ketinggian Allah dengan zatnya di atas arsy. Wa dzalika min wujuhin salasah, dan hal itu dilihat dari 3 sisi. Dan di sini barakallahu fikum beliau berpanjang lebar dalam membahas ma'iyyah. Mengapa?
Karena banyak dari kalangan kaum muslimin yang salah kaprah dengan perkara ini. Terlebih lagi di Indonesia yang mengatakan, atau mayoritas masyarakat muslim yang mengatakan Allah di mana-mana. Nah, dan insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya.